Jadi saya beri kesadaran ke mereka, jadi saya ingin setelah nanti pun saya nggak ada bang, mereka kenang baik, artinya fungsi mangrove itu sangat besar. Mangrove ini adalah penghasil oksigen terbesar. Dikatakan tadi, Indonesia ini paru-paru dunia. Dan nilai ekonominya luar biasa. Itu yang saya tanamkan dan saya persiapkan dari mulai sekarang. Akses wisata bisa terbuka jika hutan ini bagus, dijaga seperti itu. Dan itu dampaknya dirasakan kali. Dikatakan kesadaran masyarakat itu tinggi saat sekarang ini. Bagaimana hutan mangrove dilestarikan lagi. Antusiasnya mereka kuat. Perkenalkan, nama saya Samsir, saya tinggal di Dusun 3 Lubuk Jaya. Kalau saya sih mangrove itu sangat penting bang, khususnya di daerah kami pesisir ini bang ya. Karena mangrove itu manfaatnya banyak bang. Pertama dia menahan abrasi angin, abrasi air. Yang kedua bang, dia juga gimana ya, seperti rumah-rumah rumpon ikan, udang gitu bang. Kalau di khususnya sih di daerah saya di Desa Kuala Serapo itu bang, 90% lah bang mangrove-nya bang, bagus. Sangat beda bang dari tahun 2010 dan tahun 2015, itu mangrove di tempat kami sedih bang lihatnya bang, miris lah. Setiap air pasang, seminggu sekali rumah kami terendam. Nah, terendamnya itu bukan rendah. Nih, sebetis kaki kami nih. Kalau kami tidur bukan kayak orang-orang kaya itu pak, di sofa ya kan, di spring bed. Kami ini nggak ada apa-apanya pak, tidur di lantai pakai bentangan tikar. Kuala Serapu terdapat alat berat ekskavator berjenis X200 tipe Hitachi. Jadi terjadinya tragedi tahun 2011 itu bang, jadi habis lautan itu bang. Jadi adalah satu ekskavator itu yang menghancurkan mangrove. Jadi kami koordinasi lah dengan kepala desa. Jadi kami laporkan lah, kami nggak ada niat nih bang untuk menanam mangrove. Kami cuma melaporkan tentang perusakan mangrove satu buah ekskavator. Terproses lah, artinya diproses sama dinas kehutanan. Ekskavator itu bang tahun 2015 disita lah sama dinas kehutanan. Jadi setelah disita kan nggak ada lagi nih yang perusak hutan. Tapi efek dari ekskavator itu merusak hutan itu kan banyak loh bang, artinya mangrove itu udah nggak ada lagi. Karena saya juga nggak mau di desa sebelah kami itu ada namanya bang, Desa Tapak Kuda Lama. Terjadinya itu maka disebut Desa Tapak Kuda Lama, rupanya desa itu hilang bang, dimakan abrasi. Apa sebabnya? Saya telusuri. Rupanya di bibir pantainya ini nggak ada lagi tanaman mangrove bang. Jadi saya nggak mau juga di desa Kuala Serapuh ini, khususnya di desa saya, desa kelahiran saya, seperti Desa Tapak Kuda Lama bang. Saya nggak mau seperti itu. Kalau kami katakan ini benteng terakhir, adalah salah satu menahan hutan mangrove ini tidak tergerus oleh laut itu sendiri. Karena habis ini juga, habislah daratan lahan-lahan milik masyarakat yang ada. Gitu. Kalau benteng ini dulunya ada di depan sana, yang udah hancur setelah pasca pengorekan pasir Bandara Kuala Namu ini kebutuhannya. Itu benteng penguatan yang diyakini perubahan pantai itu nggak terlalu drastis. Tapi setelah dilakukan pengerukan itu, sangat drastis beberapa tahun belakangan ini, sehingga benteng terakhir penguatan ini udah terkena, separuh udah kena. Jadi dikit lagi pertahanan ini, benteng terakhir yang kami sebutlah bantalan hempasan ombak di pesisir pantai pelindung hutan mangrove sebetulnya.
tempat bertelurnya biota laut, ikan, kepiting, udang, ya. Yang ini juga pendukung utama bagi nelayan kami di sini. Yang mana nelayan ini juga terdapat nelayan pinggiran atau nelayan ke tengah laut yang radius 12 mil bahkan lebih. Yang di pinggir sini ada kerang, kepiting, itu sangat terlindungi ada hutan mangrove. Pengalaman di lapangan tahun 2016 itu ke bawah Bang, tangkapan nelayan itu sangat berkurang karena tidak adanya mangrove di pesisir ini Bang. Kalau menurunnya hasil tangkapan ikan ini dia berhubungan dengan mangrove Bang, karena memang nggak bisa kita pungkirin rumpun rumahnya udang ikan itu ya mangrove. Begitu mangrove-nya nggak ada, mereka mau di mana lagi? Kawasan hutan itu tinggal hanya nama Bang, kawasan hutan, tapi begitu kita cek di lokasi itu bukan kawasan hutan lagi Bang. Hutannya udah nggak ada Bang, kawasannya aja yang ada. Ya, sudah terjadi tambak, kebun sawit. Di situ juga kita mirisnya Bang. Di saat kita ingin menghijaukan kawasan hutan itu, melestarikan kembali, kita benturan dengan orang yang punya uang Bang. Seperti perusahaan, Persero yang dia punya modal sangat besar. Khususnya di Tani Nipah, saya itu pernah masuk penjara 14 hari. Tapi saya juga nggak mengendorkan semangat saya, walaupun saya dihukum apa segala macam. Karena yang saya kelola ini ditetapkan sebagai kawasan hutan. Jadi tantangan kami ini Bang, kami berlawanan dengan orang yang punya uang, seperti perusahaan, yang PT-PT besar apa segala macam. Wah, kalau pada saat pengerukan pasir, kita sadar nih, bakal bahaya. Karena apa? Muara ataupun lepas pantai kita ini akan terangkat pasirnya, ini akan daratan jatuh ke bawah nih habis. Artinya sama saja pantai yang hutan mangrove yang ada ini akan tergerus nih. Nah, faktanya sekarang betul, faktanya sekarang benar. Nah itu enggak pelak, tepat sekali. Berapa tahun lah bandara terjadi sampai sekarang? Saya rasa udah 300 meter dari gigi pantai yang pertama sebelum yang benteng terakhir saya katakan ini amblas. Jadi setelah ini rusak, apa yang kalian buat? Kalau kalian memang merasa terpanggil untuk memang menghijaukan pesisir pantai ini, kalian bentuk satu wadah, kalian bentuk satu kelompok tani, jadi nanti mudah kita. Jadi itulah almarhum ayah Samsul Bahari membentuklah satu wadah, kami bikin forum di desa, kami undang masyarakat, terbentuklah satu nama kelompok tani Nipah. Kami swadaya menanam tanpa dibayar, bahkan kami swadananya itu kami ambil bibit. Kami nggak berpikir nih Bang, ini gimana ke depannya itu, ini punya siapa apa segala macam, kami nggak berpikir. Yang cuman kami pikirkan gimana nih bisa hijau lagi, gimana bisa hutan lagi, biar kami cari nafkah di sini. Ya, kita mundur-mundur dulu lah. Macam ini kan kita mundur, udah ada tapak itu kan, kita mundur. Ini kita mau mundur ini mau dibuka, ini mau buat di belakang. Makin lama makin mundur Bang. Jadi ini nanti tempat, jadi ini nanti kalau ada keluarga ya di sini aja bikin lokasi dia tempat duduknya. Pandangan saya ini ada tuh ini bakalan habis ini sampai ke sana nanti. Sekitar dalam 3 tahun ini kita tengok nanti. Tapi prediksi kita dulu di tahun 2008 juga setelah pengerukan ini kita udah nggak berharap banyak tanpa ada perhatian pemerintah untuk membantu kami dalam penguatan pantai ini lagi. Dan kami tetap berusaha, di kelompok pun kami tetap memperhatikan ini. Tetap kami menanami dengan bibit-bibit yang ada agar dapat dipulihkan, dikembalikan, dipertahankan. Itu bentuk upaya kami selaku dari masyarakat dan kelompok. Dan di samping sosialisasi kita, selaku saya dan teman-teman menyampaikan ini, juga ada lembaga-lembaga lain melalui sosialisasi menyampaikan betapa pentingnya mangrove ini bagi masyarakat nelayan di sini, kita dan wisatanya. Karena ini terbuka semua, akses wisata bisa terbuka jika hutan ini bagus, dijaga seperti itu.
Dan itu dampaknya dirasakan kali. Dikatakan kesadaran masyarakat itu tinggi sangat sekarang ini. Bagaimana hutan mangrove dilestarikan lagi, gitu. Antusiasnya mereka kuat. Berdampingan dengan Walhi, bahkan kami berdampingan dengan Yayasan Sri Kandi Lestari yang dipimpin oleh Kak Mimi kan, bahkan dengan LBH Medan Bang, bahkan NGO lain seperti KNTI, banyak. Kami sangat bersyukur Bang dengan adanya teman-teman NGO itu mendukung kami di saat kami susah. Mereka yang selalu dengar keluh kesah kami Bang. Saya ingin setelah nanti pun saya nggak ada Bang, mereka kenang baik. Artinya fungsi mangrove itu sangat besar. Dan nilai ekonominya luar biasa Bang. Itu yang saya tanamkan dan saya persiapkan dari mulai sekarang. Ya kami bisa mengutip hasil HHBK namanya Bang. Hasil hutan bukan kayu. Ya udah seperti itulah. Sampai sekarang alhamdulillah Bang, kayaknya perjuangan itu nggak akan membohongin hasil. Itu dia Bang. Nanti kawan-kawan itu yang ngutip hasil MIPA itu berangkat sih jam 8, pulang itu jam 2. Mereka bisa kantongin itu 150.000 dan 140.000. Kalau kita mengharap hanya gaji per hari ini, kalau nanti kita nggak kerja kan juga kita nggak mendapatkan hasil. Jadi gimana caranya? Ya udah dari hasil per kilo hasil dari HHBK tadi, hasil hutan bukan kayu tadi itu nanti kita sisihkan. Jadi hasil yang per hari ini kita ambil, nanti setelah 6 bulan sekali kita panen, istilah kita bongkar, itu kita bagi sama. Jadi di situ nanti ada yang kita tunggu, misalnya ini seperti mau lebaran nih gitu. Jadi itulah saya bentuk Bang, supaya ketertarikan kawan-kawan itu, semangatnya kawan-kawan itu bekerja itu enggak hanya dari per hari itu habis ini hari juga gitu Bang. Dengan adanya ini kelompok tani kan kami 50 sekian orang, enggak semua juga yang bisa ngutip HHBK tadi loh Bang. Jadi dia nggak fokus, nggak iri-irian, yuk kamu bisa lah, kamu bisa ambil hasil nipah, sementara saya memang anggota kelompok tani juga. Tapi apa yang saya dapatkan hasil dari kelompok tani gitu. Kalau kamu muda, saya kan tua, tapi saya juga pengen ikut gitu. Terjun di kelompok tani. Kasih saya kesibukan tapi yang bisa menghasilkan, yang mengisi dapur kami gitu. Ya itu seperti itu. Kami kasih dia ternak bebek, ternak kambing seperti itu Bang. Dan kalau kegunaan NIPA ini Bang, buat paper rokok dan lidinya itu buat kerajinan Bang. Dan alhamdulillahnya Bang, kami pemasok tunggal di Langkat ini Bang. Jadi kami nggak punya saingan, ya kami dibutuhkan lah, sangat dibutuhkan. Kami nggak punya saingan pemasaran. Bahkan kami kalau nggak memanen diuber-uber itu, kapan kalian panen ini gitu. Kayaknya sangat dibutuhkan kelompok tani NIPA ini Bang, pasokan tani NIPA ini. Mangrove ini adalah penghasil oksigen terbesar. Dikatakan tadi Indonesia ini paru-paru dunia. Kita juga tahu ke situ gitu. Dan itu dampaknya positif untuk umat manusia yang hidup di dunia ini gitu. Ya kami sampai sekarang ini kelompok tani kami sudah 54 orang. Ya kami 99% bertumpu kepada hasil hutan. Tapi kami tidak pernah merusak hasil hutan. Itu dia.